ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وواسع لي رزقا طيبا فتوب علي توبة نصوحا فتوب علي توبة نصوحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام به وببركة علمه وبكل الدارين آمين. قال وروي عن معروف القرافي أنه قال, dan diriwayatkan dari Imam Ma'ruf Al-Qarfi yang nama sebenarnya Ma'ruf bin Fairuz Al-Qarfi. Karfur itu nama kota di Baghdad, nama kampung Al-Qarfi. Jadi orang-orang dulu itu biasanya ngambil kunyah namanya dari kebiasaannya atau dari tempat asalnya. Kayak penulis kitab ini Al-Bantani, berarti orang Banten. Ini Al-Qarfi, berarti dia orang Al-Qarf. Al-Qarf itu nama satu kampung di Baghdad, nama kota. Baghdad dan ibu kotanya Irak. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, lamma mata Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah lam yakun minan nasi ahadun hadara janazatan li'annahu kana yadkhulu fi amri sultan. Imam Ma'ruf Al-Qarfi meriwayatkan bahwa dia berkata, tatkala meninggal dunia Imam Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah, salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah, namanya Abu Yusuf Al-Qadi. Abu Yusuf, kalau dalam kitab-kitab fikih banyak disebut Al-Qadi Abu Yusuf, salah satu dalam kitab Rahmatul Ummah Ikhtilafil A'immah. Jadi muridnya Imam Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah sendiri nama sebetulnya adalah Nu'man bin Thabit. Nama sebetulnya Imam Hanafi itu adalah Nu'man bin Thabit. Siapa namanya? Nu'man bin Thabit. Dia punya kakek namanya Thabit bin ayahnya Nu'man bin Thabit. Nama sebetulnya dia nama Abu Hanifah. Ayahnya namanya Thabit, punya kakek namanya Ibrahim. Jadi Nu'man bin Thabit bin Ibrahim. Yang riwayatnya ayahnya ini pernah ketika melewati satu kali air mengalir, dia lihat ada buah apel. Dia main makan aja karena saking lapar. Tapi setelah dia makan disadar, ini apel siapa nih? Akhirnya ditelusuri itu sumber daripada air tersebut. Diikuti, ternyata apel tersebut adalah dari kebun seseorang. Ada orang yang begitu. Dia bilang, maaf Pak, tadi saya makan apel kayaknya jatuh dari sini nih. Ya terus maaf, saya minta keikhlasan karena saya belum minta, tapi saya belum makan. Ya boleh, kalau kamu minta keikhlasan apel tersebut dari saya, syaratnya kamu harus menikah dengan anak saya. Enak loh, suruh nikah dengan anak. Oh boleh juga. Tapi tak
bentar dulu, anak saya itu matanya nggak lihat, kupingnya nggak dengar, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Di matanya buta, kupingnya budak, tuli gitu, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Waduh, gimana? Mau apa enggak? Mikir dulu tuh, sambil itu lagi. Ya kalau mau, saya ikhlasin kita apa yang makan. Kalau enggak ya tidak. Ya udah nggak apa-apa. Daripada gak ikhlas, perut saya nanti masuk yang haram, akhirnya dia bersedia nikah. Kan kalau orang itu kan nikah kan bukan istrinya yang hadir, calon suaminya doang dinikahin, selesai. Tapi begitu malam pengantin dia lihat itu perempuan, istrinya itu sempurna, matanya cakep, telinga ada, tangan ada, kaki ada, diprotes. Pak, katanya matanya nggak lihat, telinganya tuli, tangannya nggak ada, kakinya itu sempurna. Bukan begitu, nah. Saya sengaja menghadiahkan kamu anak saya. Jadi saya jadikan kamu itu mantu saya, karena saya kagum karena kejujuran. Yang jujur dia kan, makan buah-buahan, dia ngadu. Anak saya itu nggak melihat, artinya nggak pernah melihat yang haram. Telinga nggak pernah dengar yang haram, megang itu nggak pernah megang yang haram, kakinya nggak pernah jalan yang haram. Maka aku persilakan menjadi istri. Itulah lahirnya Imam Hanafi, namanya Nu'man bin Sabit bin Ibrahim. Ya, itu riwayatnya. Lam yakun minan nasi ahadun hadara janazatan. Tidak ada seorang pun ketika Abu Yusuf itu meninggal, kata Imam Al-Bukhari, manusia yang menghadiri jenazahnya. Enggak ada yang takziah, enggak ada yang nyolatin, enggak ada yang mau nyolatin, enggak ada yang mau takziah. Kalaupun ada paling 2-3 orang, padahal Abu Yusuf ulama besar, tapi enggak mau orang pada nyolatin, udah males. Kenapa alasannya? Li'annahu kana yadkhulu min amri sultan. Karena sesungguhnya Imam Abu Yusuf itu adalah pernah masuk atau berkecimpung di dalam urusan penguasa. Orang dulu itu kalau ada ulama kumpul penguasa. Ini ulama apa ini? Masa bolak-balik pintu istana. Kalau orang dulu, ya enggak? Orang dulu begitu. Gak senang tuh meskipun dia orang alim, tapi berkecimpung kumpul-kumpul dengan para penguasa pejabat. Udah, ya. Karena ada ucapannya, ada kalau nggak salah Imam Sayyidina Umar kalau nggak salah, ya. Iza ra'aita al-ulama yataraddadu min babis sultan bahwa bisun. Kalau kamu lihat ada ulama bolak-balik ke pintu istana penguasa, maling. Maling. Itu ulama dulu itu anti dengan para penguasa. Termasuknya, ya, Abu Yusuf pernah masuk berkecimpung dengan para penguasa, nggak dipedulikan sama rakyat, sama masyarakat. Mana ulama? Kumpulnya dengan para pejabat, bukan tempatnya, bukan tempat. Sampai itu masyarakat yang mau mengurusi jenazah. Para ayat bil manami, dilanjutkan oleh Imam Mahmud Al-Qarafi. Para ayat bil manami qabla ayyufan. Maka aku lihat di dalam tidurku, maknanya dimimpikan oleh Imam Mahmud Al-Qarafi. Siapa? Abu Yusuf ini dimimpikan Imam Abu Yusuf. Qabla ayyufan, sebelum beliau dimakamkan. Jadi Imam Al-Qarafi tidur mimpi sebelum Abu Yusuf dimakamkan. Di dalam mimpinya, faqultu lahu ma fa'alallahu bika. Aku tanya kepada
ilayya, apa yang Allah perlakukan terhadap dirimu, apa yang kau perbuat, apa yang Allah perbuat terhadap dirimu. Qala ghafara li rabbi, Tuhanku telah mengampuni diriku. Qultu bimadza, ditanya lagi Imam Al-Bukhari, dengan sebab apa? Qultu bimadza, maknanya kok bisa sih gitu ya, engkau diampuni oleh Allah. Qala binushil lil muta'allimin, Imam Abu Yusuf menjawab, dengan sebab ketulusanku kepada para penuntut ilmu. Muta'allimin orang yang belajar. Muta'allim itu orang yang belajar. Kalau gurunya mu'allim, kalau orang yang belajar muta'allim ya. Karena saya tulus memberikan ilmu kepada para penuntut ilmu. Itu sebab di situ dia mengajarnya, memberikan ilmu ikhlas karena Allah. Padahal tadi jenazah kan menyolatkan. Ya. Pantabahku, maka aku terbangun minan naumi, daripada tidur, fasyahidtu janazah, maka aku menghadiri jenazahnya. Baru ada yang nyolatin. Lalu ada yang nyolatin. Awalnya nggak ada yang nyolatin. Imam Abu Yusuf ketika wafat nggak nyolatin. Kenapa? Karena dia dekat dengan penguasa, dekat dengan pejabat. Akhirnya setelah dimimpikan oleh Imam Ma'ruf Al-Qarawi, baru orang menyolatin. Kenapa dia alasannya? Karena tulus di dalam memberikan ilmu kepada para penuntut ilmu, ikhlas di dalam mengajar billahi ta'ala. Wa inka niyatka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi hidayah, dan jika keberadaan niatmu dan tujuanmu antara dirimu dengan Allah dalam menuntut ilmu dikarenakan ingin memperoleh hidayah. Jadi menuntut ilmu itu ingin memperoleh hidayah, karena memang dengan ilmu itu jadi dapat hidayah. Tahu tata cara sholat, tahu tata cara berpuasa, kan hidayah. Namanya hidayatul ilmi, petunjuk berupa ilmu. Ya, itu ilmu itu merupakan hidayah dari Allah. Nah, jadi kalau niat seseorang di dalam menuntut ilmu karena Allah, ya dia niatnya karena ingin mendapatkan hidayah berupa ilmu. Bi antawi bi tafsirihi izalatul jahli an nafsika wa ansail juhal, dengan cara engkau berniat dalam menuntut ilmu itu untuk tercapainya izalatul jahli, untuk menghilangkan kebodohan. Nah, tujuannya untuk menghilangkan ketidaktahuan, ya, untuk meraih atau menghilangkan kebodohan min nafsika, dari dirimu, wa ansail juhal, dan dari seluruh orang-orang yang bodoh. Jadi yang kedua tujuan apa? Ingin menghapus kebodohan yang ada pada diri kita dan juga kebodohan pada orang lain. Diri kita jadi tahu, kita amalkan ilmunya, kita sebarkan. Orang kan yang tahu juga, niatnya tahu. Jadi yang kedua ingin menghilangkan ketidaktahuan yang ada pada diri dan juga kepada orang lain. Tujuan ya. Wa iyyadi, dan tujuan untuk menghidupkan agama. Nah, ini tujuan yang kedua nih. Yang ketiga, menuntut ilmu itu untuk menghidupkan agama. Karena kalau ilmu agama sudah tidak ada yang belajar, maka agama itu sendiri mati. Nggak ada yang belajar lagi ilmu fikih, nggak ada yang belajar lagi ilmu tauhid, nggak ada yang belajar lagi ilmu akhlak. Agama mati, ya. Agama ini mati. Kenapa? Karena ulama-ulama itu banyak yang meninggal. Yang hidup kalau belajar, habis sedikit-sedikit agama Islam ini juga bakal hilang. Dan tujuan yang ketiga yaitu ingin menghidupkan agama. Makanya siapa namanya? Pengarangnya
Al-Imam Al-Ghazali. Kan ini kan kitab Bidayatul Hidayah, disyarah oleh Syekh Nawawi, namanya Maraqil Ubudiyah. Imam Al-Ghazali itu menulis kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Ya. Nah, jadi tujuan yang ketiga dalam menuntut ilmu itu untuk menghidupkan agama. Kenapa Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin? Karena di saat beliau hidup ketika itu agama ini hampir mati. Kenapa? Orang nggak mau belajar agama. Maka dia tulis itu kitab namanya Ihya Ulumuddin. Itu kitab masterpiece. Artinya kitab yang paling terkenal dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan kitab ini riwayatnya dibakar nggak apa-apa. Dibakar nggak apa-apa. Ya, karena ada salah satu abah saya cerita, ada salah satu ulama kiai di Jakarta, rumahnya kebakaran. Seluruh kitab-kitabnya hangus, satu kitab yang terbakar. Apa itu? Kitab Ihya Ulumuddin. Itu ada karomahnya yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Baik, tujuan daripada menuntut ilmu yang ketiga adalah untuk menghidupkan agama. Wa inqal Islami bil ilmi, tujuan keempat, melestarikan agama Islam dengan ilmu tersebut. Jadi untuk melestarikan, ya, bakok itu kan mana? Melestarikan, ibqah, jadi kata bakok, mengekalkan, ya, Islam dengan ilmu. Anak-anak kita sekarang belajar agama udah segan kan? Udah malas. Nanti lama-lama 10 tahun, 20 tahun gimana nih nasib agama kita? Makanya kalau kita pengen lihat Islam ini di Indonesia 10 tahun masih ada atau kagak, ya kita lihat aja anak-anak kita senang gak dengan agama? Ya, senang gak dengan agama? Makanya pantas kalau di musola ini bikin untuk pengajian anak-anak. Nanti dia belajar wujud, hidayah, baqah, mukhalatatul hadis, Asmaul Husna dihafalin, ya kan? Asmaul Husna. Apalagi di zaman sekarang ini kita hidup ini di dua alam, alam maya dengan alam nyata. Karena ada alam maya handphone, ya enggak? Itu namanya alam maya, bukan dunia maya, alam maya. Anak-anak kita lebih digandrungi, lebih suka main handphone, game-game kan gitu kan? Dia nggak hafal Asmaul Husna, dia nggak hafal sifat-sifat Allah. Lama-lama habis Islam hilang, ya, Islam hilang. Maka pas kata Nabi, saya di zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu. Akan datang nanti pada umatku itu Islam itu tidak tersisa kecuali cuma namanya doang. Cuma namanya doang nanti. Nama Islam mabuk, namanya cakap Muhammad mabuk, ya. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmu, kata Nabi yang kedua. Dan tidak akan tersisa Quran itu kecuali cuma tulisannya doang, nggak ada yang baca, ya, nggak ada yang baca. Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan. Ini bakal terjadi sekarang juga. Bila yabqa minal Islam illa ismu, wa la yabqa minal Qur'an illa rasmu. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid megah, bahkan banyak, tapi kharabun minal huda, jauh dari hidayah. Masjid banyak, isinya tikus melulu. Yang isi bukan orang, tikus. Betul nggak? Itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Itu cakap-cakap, tapi banyak yang kosong. Jadi yang kosong. Di sini alhamdulillah setelah dulu gak menjadi masjid, kita lihat jamaahnya semakin gairah. Mudah-mudahan istiqomah ini, yang mudah-mudahan istiqomah. Jadi 3 yang akan terjadi nanti, dan sekarang sudah. Nama doang Islam, ya, Islam cuma nama yang kedua, Quran cuma tulisan,
Yang ketiga, masjid yang bagus dan megah serta banyak, tapi sayang faragun minal huda, jauh dari hidayah. Nah, tujuan yang keempat ini iqamul Islam bil ilmi, mengekalkan Islam dengan ilmu. Wadal akhirati, dan yang terakhir, yang keempat, untuk meraih negeri akhirat. Jadi menuntut ilmu tujuannya untuk meraih negeri akhirat, ya, bukan untuk meraih dunia, tapi meraih akhirat. Dunia dijadikan cuma sasaran antara. Jadi dunia ini cuma sasaran antara, bukan tujuan, ya. Tapi dijadikan sasaran antara, bukan sasaran utama, tapi cuma sasaran antara saja. Jangan dijadikan sasaran utama, tapi sasaran antara untuk mencapai akhirat. Dan yang terakhir adalah waridhallahi ta'ala. Tujuan yang terakhir menuntut ilmu adalah untuk meraih ridho Allah. Kita jangan cuma minta Allah inna nas'aluka ridhoka wal jannah, tapi kita raih ridho Allah. Caranya apa? Ini salah satunya kita menuntut ilmu untuk meraih keridhaan Allah. Ilmu agama nih ya. Kita kan suka baca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Sudahkah kita melakukan apa-apa yang Allah telah ridhoi? Ini yang jadi pertanyaan. Makanya Yahya bin Mu'az bin Ja'far ar-Razi pernah bilang, "Iza kunta la tardha 'anillah, kaifa tas'alu ridho anka?" Kalau kamu tidak memiliki keridhaan kepada Allah, bagaimana mungkin kamu minta keridhaan kepada Dia? Kita sendiri nggak ridho kepada Allah, masa kita minta ridho Allah? Nah, salah satu untuk meraih keridhaan Allah, kita lakukan apa-apa yang Allah ridhoi. Menuntut ilmunya, menuntut ilmu yang Allah berikan kepada kita. Makanya ayatnya ada tuh yang berkaitan dengan maulid, relevan, ya, relevan. Kita ini dikasih ilmu oleh Allah dan rahmat oleh Allah. Di dalam ayatnya, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairan mimma yajma'un. Katakanlah sesungguhnya dengan karunia yang Allah telah berikan dan rahmat yang telah Allah berikan, maka hendaknya mereka itu gembira, karena sesungguhnya karunia dan rahmat yang Allah berikan itu lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan dari urusan dunia. Ditafsirkan oleh ulama, yang dimaksud dengan difadillah adalah diberikan ilmu oleh Allah, ditebak ilmu Allah, ilmu agama. Kita tinggal mencari, namanya tolak itu mencari. Yang kedua, wabi rahmatiyah, lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan fabizalika falyafrahu, maka hendaknya mereka itu gembira diberikan ilmu oleh Allah, gembira lahirnya Nabi Muhammad. Makanya bikin maulid, makanya kita bikin maulid. Meskipun orang banyak bilang maulid bid'ah, biarin aja, nggak ada dasar hukumnya, katanya alasan nggak ada. Kita kalau udah cinta nggak perlu pakai alasan, betul nggak? Udah cinta orang nggak perlu pakai alasan. Orang kan kadang suka bingung, kok bingung sama dia? Dia itu cewek jelek banget, dia demen. Nggak usah pakai dalil, ya teman. Ya. Yang kedua, seorang ibu, seorang ayah ketika lahir anaknya gembira nggak? Gembira nggak? Senang. Ayahnya senang, ibunya juga senang, gembira. Padahal belum ketahuan tuh anak yang dilahirkan nanti jadi orang bener kan? Bisa membawa kebahagiaan bukan nanti yang baru dilahirkan, tapi orang tuanya udah senang. Apalagi Nabi yang sudah pasti membawa rahmat untuk umat, pantas itu gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Udah ada gitu dah, ya, nggak usah banyak-banyak buka kitab segala macam ribet. Maka kita senang dengan adanya ilmu. Itu dalam surah Yunus ayat 85 berapa sampai 4. Qul bifadlillah
fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jadi tujuan yang terakhir untuk mencari ridha Allah, untuk ilmu, untuk mencari ridha Allah. Ya. Jangan cuma minta doang, kita kerjain hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Salah satunya adalah menuntut ilmu agama. Wa tanwi bizalika, masih ada tujuan lain. Wa tanwi bizalika syukru ala ni'matil aqli wa ni'matis sihhatil badan. Dan kau berniat dengan hal itu maksudnya dengan menuntut ilmu. Tujuan apa? Asyukro, karena syukur kepada Allah ala ni'matil aqli, karena Allah telah berikan nikmat kepada kita akal. Dikasih oleh Allah kita ini akal. Ya, binatang ada akalnya enggak? Enggak ada. Kita dikasih akal. Makanya orang-orang yang wajib ibadah cuma satu, orang yang punya akal. Dia ada punya akal kalau ibadah boleh. Orang gila, ya kan? Orang gila. Jadi kalau bapak ibu nggak mau ibadah silakan, tapi akalnya dicopotin dulu. Orang gila kan kewajiban sholat, ada nggak kewajiban? Jadi saya sampaikan di Masjid Darussalam, kita kalau buka kitab fikih, syarat-syarat ibadah pasti salah satunya adalah berakal. Ini Allah kasih nikmat akal untuk kita. Dan binatang nggak dikasih akal, ya. Dan buat nikmat lagi lah, nikmat di dalam diri kita ini ada syahwat, ada keinginan, ada nafsu, ya ada nafsu. Coba kita kalau ada nafsu, malaikat kita, ya. Dan malaikat cuma dikasih akal doang, nggak dikasih nafsu. Kalau kita nggak punya nafsu, udah mirip kita malaikat. Makan kagak, minum nggak mau, nikah kagak mau, kawin kagak mau, ya kan? Enak nggak begitu? Enak nggak? Nggak enak. Kita ini dikasih nafsu, udah dikasih nafsu aja masih nyari obat supaya nafsu, gitu kan? Kalau ada suami lebih nafsu sama istrinya, cari obatnya supaya nafsu sama istri. Kita dikasih akal juga, dikasih nafsu. Kalau binatang kasih nafsu tapi akal nggak ada. Malaikat dikasih akal, kita dikasih nafsu. Ini nikmat Allah nih. Laqad khalaqal insana fi ahsani. Tapi kalau dia nggak pakai akalnya, summa radadnahu asfala wa ni'matis sihhatil badan, dan mensyukuri nikmat sehat badan. Nikmat sehat badan kita. Enak nggak kalau badan lagi sehat? Semuanya enak. Makan selera, tidur nyenyak, betul nggak? Berangkat kerja semangat. Kalau lagi sakit, makan ada selera, tidur kagak nyenyak, berangkat kerja kagak. Males ya? Sakit itu udah kayak enak-enak, yang enak-enak. Jangan sakit yang gede-gede, yang kecil-kecil aja udah. Stroke. Ya kan baru stroke, ini belum 2 stroke nih. Baru stroke. Ini namanya sehat badan syukuri. Dengan cara apa? Kita gunakan itu kesehatan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Dari akal kita pakai untuk menangkap ilmu. Sehat badan kita gunakan untuk menuntut ilmu. Jangan ngajinya kalau sakit, ya Allah, kamu sih sakit. Kemarin ngapain loh? Lagi sehat mau ngaji. Bakal main-main dulu. Ini nikmat sehat kita gunakan untuk mencari ridho. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits di sini ada apa? Kita gunakan nikmat, kita tampakkan nikmat Allah. Dengan apa? Dengan melakukan ibadah. Ya. Jadi sehat. Dunal mujarradil riwayati, bukan sekedar untuk ilmunya, bukan sekedar ingin riwayat. Mana riwayat ini? Meriwayatkan, bukan. Tujuan ilmu bukan sekedar ingin meriwayatkan. Nah, dia artinya apa? Al-hamli wan nakli anil ulama, yaitu memindahkan dan
supaya orang juga jadi alim, jadi tahu. Yang kedua, menghidupkan agama. Yang ketiga, ingin mengekalkan agama Islam dengan ilmu. Yang keempat, untuk meraih akhirat. Yang kelima, mencapai ridho Allah. Ya. Yang berikutnya, karena syukur atas nikmat akal dan nikmat sehat badan. Makanya kita menuntut ilmu. Dunal mujarradil riwayat, bukan sekedar ingin meriwayatkan, yaitu al-fahmi wa naqli anil ulama. Ayat itu membawa atau memindahkan, mengutip dari para ulama. Nah, kalau tujuannya baik, kata Imam Ghazali, fabshir, maka gembira ini. Jadi tujuannya tadi yang 5 itu cakap tuh. Makanya fabshir, gembiralah ini. Fa innal malaikata tabsutu laka ay ridho bima tatlut ajnihata. Karena sesungguhnya malaikat, masya Allah, bukan hanya manusia, malaikat, kawasan malaikat, tabsutu laka, mereka itu melebarkan, ya, tabsut itu maknanya melebarkan. Maka yabsutur rizqa liman yasha, atau membentangkan laka untuk dirimu. Kenapa tuh? Ridho bima tatlut, karena mereka itu malaikat ridho terhadap apa yang kau tuntut, apa yang dilebarkan, dibentangkan, ajnihatuha, sayap-sayapnya. Jadi kita ini berangkat dari rumah nih. Kalau kita bisa lihat, itu malaikat di atas kita sayapnya lumayan gitu. Dalam riwayat, malaikat itu nadani kita. Ya, malaikat itu karena ridho dengan apa yang kita lagi cari. Dari rumah ke pintu malaikat begini memayungi, membentangkan sayapnya berdasarkan hadis Nabi. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasma. Dalam riwayat hadis, ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, karena malaikat itu senang terhadap apa yang dicari oleh orang yang menuntut ilmu. Ini kalau kita bisa lihat, malaikat itu memayungi kita. Kalau kita bisa melihat, nggak jadi berangkat, malaikat yang itu yakin, karena ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aitabuha ditakumu wa ta'ala, bahwa mereka itu meletakkan sayapnya litakuna wa ta'ala, sebagai hamparan buat dirimu. Tuh, ada yang mengatakan dihamparkan. Sayapnya malaikat itu dihamparkan buat orang-orang yang menuntut ilmu. Sayap-sayapnya akan menjadi tempat berpijak bagi kita. Jadi malaikat. Makanya kalau ada orang lagi nuntut ilmu dibenci sama orang nuntut ilmu, kita benci. Malaikat gak bakal benci sama kita. Kalau malaikat itu senang sama orang yang nuntut ilmu. Iza masaita, apabila kamu berjalan, ini berjalan, jalan dari rumah ingin mengaji, itu malaikat sudah membentangkan sayap, sudah menjadikan tempat pijakan orang-orang yang menuntut ilmu. Malaikat senang. Tapi tadi tujuannya apa tuh? Banyak kelima tuh ya. Tujuannya untuk menyebarkan ilmu, mencari keridhaan Allah, menghilangkan kebodohan untuk diri kita dan juga orang lain, tanda syukur kita atas nikmat akal dan nikmat badan. Kalau tujuannya baik dan mencari ridha Allah, maka malaikat itu pun akan senang kepada orang yang menuntut ilmu. Wakilah, dan ada juga yang mengatakan innal malaikata tazal, sesungguhnya malaikat itu tuzal
memayungi. Tuzalil itu adalah menaungi, memayungi. Makanya bahasa Arabnya payung itu mizolla. Ada hadis Nabi, yauma la zilla illa zillu. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah di sini ada ulama katakan innal malaika tuzallilu talibul ilmi bi ajnihatiha. Sesungguhnya malaikat itu menaungi orang yang menuntut ilmu bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Jannah itu maknanya adalah sayap. Beda lagi dengan jannah. Kalau jannah itu surga. Ini jannah. Jannah itu maknanya adalah sayap. Jannah. Maka kalau namain masjid jangan Baitul Jannah. Harus pakai tasdid. Baitul Jannah. Jangan Baitul Jannah atau Miftahul Jannah. Kunci sayap itu. Kunci sayap. Sayap itu jannahun. Jannah itu namanya wa hidal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Dan ikan-ikan yang ada di laut, di hadisnya ada, ikan-ikan yang ada di laut akan memohonkan ampunan untukmu jika kamu berjalan menuntut ilmu. Binatang memohonkan istighfar buat orang yang berjalan menuntut ilmu. Aizahabat ilal alimi, yaitu ketika kamu pergi kepada orang alim. Ketika kita pergi ke rumah orang alim untuk menuntut ilmu. Karena memang orang dulu nih, yang namanya nyari ilmu bukan guru marani murid, murid marani guru. Kalau sekarang banyaknya guru marani murid. Yang paling kagak ada, yang dibalakin kagak ada. Masanya kagak ada yang ngaji gitu. Apalagi kalau hujan, ya udah, gurunya kagak datang, murid juga harus ke rumahnya. Kalau orang dulu itu nuntut ilmu betul-betul dia datang ke rumah orang alim. Ya, dia ngaji di mana, dia ngaji di mana. Ada yang ngaji di jembatan 5 dengan guru Mansur, ada yang ngaji di Pintar dengan Habib Ali, ya kan? Macam-macam pengaji. Ada yang dengan guru ngaji di Pakojan, ngaji jauh-jauh. Ya. Jadi murid marahin guru. Kalau sekarang banyak guru marahin murid. Dia masih mending dah, masih ada yang marahin.